Kita berdoa, Tuhan karuniailah kami hikmat mengerti sabda-Mu sehingga kami mampu melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab bagi kita dari Lukas pasal yang ke-13 ayat 1-9. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, masih ingatkah Bapak Ibu bahwa banyak lagu-lagu yang berkembang di dalam masyarakat kita yang menggambarkan adanya hubungan antara dosa dan penderitaan, adanya hubungan dosa dengan bencana, adanya hubungan dosa dengan kesusahan hidup? Kita lihat misalnya lagu Ebit G. Ade yang berujar, "Dosa siapa? Ini salah siapa?" Atau lagu dari Iwan Fals, karya Eros Jarot. Mencari jawaban yang pasti, semua peristiwa tak mungkin luput dari kehendaknya. Mungkin saja negeri ini penuh dosa, penuh dusta, rakyat luka, alam pun murka. Penuh dosa, dosa siapa? Alam murka, Tuhan tolonglah. Oh Tuhan, berikan jawaban pastimu. Atau mungkin bencana, jawaban darimu. Atau juga saya ingin mengajak kita memahami sebuah lagu lama dari The Lloyd, lagu lama. Mari kita simak juga. Oh Tuhan, berikan petunjuk-Mu untuk ku jadikan pegangan hidupku. Katakan salahku dan apa dosaku, sampai ku begini. Aku tak sanggup lagi
Memang pada faktanya pemahaman yang bersifat deterministik fatalis seperti itu sangat kuat berkembang. Pada faktanya pemahaman adanya hubungan dosa dan penderitaan, ada hukum tabur tuai, memang diajarkan ada di dalam gereja. Bahwa orang yang baiklah yang diberkati, orang jahat akan dihukum oleh Allah. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9, ini hendak mengingatkan kita bahwa walaupun ada keyakinan adanya relasi dosa dengan penderitaan, relasi dosa dengan kesusahan hidup, tetapi pada saat yang bersamaan harus juga disadari agar kita tidak mengeneralisasi keyakinan demikian. Bagi Yesus, pemahaman yang bersifat deterministik, fatalistik seperti itu harus ditolak, harus diubah, harus ada disrupsi mindset. Itulah yang diajarkan oleh Yesus ketika ada orang membawa berita mengenai pembunuhan, kematian yang sadis. Bahwa pada waktu itu ada orang datang membawa berita bahwa tentara Roma di bawah pimpinan Pilatus telah menganiaya dan mencampurkan darah orang-orang Galilea yang sedang beribadah dan darahnya dicampurkan ke darah persembahan. Maka patut diduga bahwa motif orang yang membawa berita penganiayaan orang Galilea dimaksud didorong motif kebencian kepada Roma dalam bingkai itu yang disebut pengharapan mesianik Yahudi. Artinya orang yang datang bertanya pada Yesus sesungguhnya menyimpan sebuah ideologi perlawanan kepada Roma waktu itu. Dan dalam pemahaman Yahudi, orang yang tidak mendukung nasionalisme Yahudi akan dianggap sebagai lawan Allah, sehingga dianggap sebagai orang berdosa. Dan orang yang berdosa akan menerima hukuman fatal, siksaan berat dan kematian sia-sia. Atas pikiran, pemahaman, sangkaan seperti itulah, maka Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lainnya?" Jadi, dengan cara bertanya, Yesus menjawab dan menggugat pemahaman, menggugat pikiran mereka yang bersifat deterministik fatalis yang mengeneralisasi keyakinan mengenai adanya hubungan dosa dan penderitaan, adanya relasi dosa dengan kematian. Itu sebabnya Yesus katakan, "Tidak, kataku kepadamu." Jadi bagi Yesus, orang Galilea yang mati dianiaya penguasa Roma itu bukan karena lebih berdosa dari orang lain. Dengan jawaban tidak, Yesus juga hendak mengajar mereka mengenai anugerah Allah. Bahwa pemahaman yang mereka yakini demikian justru akan membatasi, justru mengekang kuasa Allah, membatasi anugerah pengampunan Allah. Maka untuk menolak, mengubah persepsi mereka yang salah itu, Yesus menyatakan sebuah cerita lain. Ini yang dimaksudkan dalam teori post-truth sebagai narasi alternatif. Narasi alternatif yang dimaksudkan di sini yaitu adanya peristiwa kematian 18 orang yang ditimpa menara dekat Siloam. Nah, kalau dikatakan Siloam itu berarti kolam yang dapat menyembuhkan orang sakit. Dan kalau disebut orang sakit dalam pemahaman Yahudi itu selalu dihubungkan lagi dengan dosa. Jadi Yesus hendak menggugat pemikiran itu dengan narasi alternatif bahwa 18 orang yang mati tertimpa menara itu bukan karena lebih banyak dosanya dari orang yang ada di Yerusalem. Yerusalem itu yaitu tempat orang-orang yang dianggap suci, orang kudus, tempat para pemimpin agama yang dianggap tidak banyak masalah. Jadi ucapan kata tidak juga hendak menunjukkan bahwa semua orang bisa saja mati binasa, mati dalam hukuman Allah jika tidak bertobat.
Sebab bagi Yesus pertobatan diserukan karena anugerah pengampunan dari Allah selalu terbuka untuk semua orang. Selalu terbuka untuk siapa saja, apakah yang dosanya lebih besar atau lebih banyak. Dan ukuran orang terkutuk atau orang diberkati bukan diukur dari cara atau kondisi matinya. Apakah ketimpa pohon, apakah karena bencana atau hal lainnya. Bagi Yesus pertobatan itulah ukuran kematian seseorang, sebab di sanalah anugerah pengampunan akan dinyatakan. Maka untuk memberi gambaran adanya anugerah dan kesempatan untuk bertobat, Yesus memberi perumpamaan tentang pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Istilah bertobat di sini adalah metanoia, yaitu perubahan pola pikir. Sehingga akan terjadi perubahan dalam kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi ada perubahan pola pikir dan akan mengubah kehidupan yang lebih baik. Jadi istilah pertobatan di sini yaitu agar mereka mengubah pola pikir, mengubah pemahaman mereka akan anugerah Allah. Jadi dengan ajaran ini Yesus hendak mengatakan agar mereka jangan mengekang, jangan membatasi kasih anugerah Allah karena adanya pemahaman antara dosa dan hukuman itu. Dan seruan pertobatan Yesus harus dimaknai sebagai pintu anugerah pengampunan yang selalu terbuka. Pintu anugerah keselamatan masih terbuka sebagaimana Yesus buat dalam perumpamaan tentang pohon ara. Bahwa pohon ara itu sesungguhnya pohon yang tidak istimewa dalam tradisi Palestina. Pohon yang biasa, tidak primadona, dan mudah didapat di mana saja. Tetapi ternyata dia tumbuh di tempat istimewa, yaitu di antara tanaman anggur, tanaman yang membutuhkan perawatan khusus. Tetapi ternyata walaupun pohon ara sudah dirawat dengan istimewa, ternyata pohon ara belum berbuah. Dia telah menghabiskan pupuk tanah yang seharusnya untuk pohon anggur itu. Itu sebabnya pemilik kebun anggur merasa kesal dan hendak menebangnya. Dan walaupun belum memberi hasil, tetapi Yesus tetap mengatakan bahwa pohon ara tetap dihargai Allah dan diberi kesempatan untuk berbuah. Maka Bapak Ibu Saudara kekasih, jika kita mengalami penderitaan, jika kita banyak mengalami pergumulan, jika ada hal-hal di luar hitungan kita, boleh saja kita menghubungkannya dengan kesalahan, mungkin juga dosa kita. Tetapi pikiran itu jangan menjadi menutup iman kita. Pikiran-pikiran deterministik fatalistik itu jangan menutup harapan kita, sehingga akhirnya kita merasa Tuhan tidak memberi pengampunan lagi. Akhirnya kita pun berputus asa. Kita harus bertobat dari pemikiran itu. Harus ada disrupsi mindset sehingga kita dapat memahami, dapat melihat dan dapat merasakan bahwa pengampunan dari Allah itu diberikan jika kita bertobat. Metanoia, mengubah pola pikir, disrupsi mindset, pemahaman kita tentang anugerah dari Allah. Dan walaupun kita jatuh ke dalam dosa, bahkan selalu jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah tetap memberi keistimewaan, membuat kita tumbuh di kebun anggur. Tetapi sesungguhnya keistimewaan itu menuntut suatu responsible, yaitu pertanggungjawaban, agar kita mengubah pemahaman bahwa kalaupun kita sudah diberi pengampunan, maka kita juga harus memberi buah yang menyenangkan bagi Allah dalam kehidupan kita. Buah yang membuat Tuhan menjadi senang. Jadi ubahlah pikiran, pemahaman ke arah yang diharapkan Tuhan, agar hidup kita memproduksi sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Itulah makna pertobatan yang mengubah pola pikir, disrupsi mindset ke pola pikir yang diharapkan Tuhan sebagai manusia yang diberi anugerah pengampunan, sehingga kita dapat berbuah lebat menyenangkan hati Tuhan. Amin.